Kali ini aku excited banget karena teman kalian ada yang DM di Instagram bahwa dia ini berhasil meningkatkan iklannya dari ROAS-nya cuma 1 menjadi 20 kali lipat. Kok bisa? Ya karena dia itu berhasil mendemokan value produk dari kliennya ini di konten iklan. Ini gak perlu menjadi misteri karena yang akan aku share di video kali ini supaya teman-teman itu bisa memungkinkan memiliki hasil yang seperti ini. Ingat, memungkinkan ya, nggak bisa sama persis. Lawang produknya beda, orangnya juga beda gitu kan. Ya nanti gambarannya aku akan share ya semacam bagan seperti ini ya. Ini aku spill dikit, nanti akan aku jelaskan satu persatu. Harapannya teman-teman nanti bisa langsung mempraktekannya di dashboard ataupun di agensi kalian ataupun di brand kalian. Oke, itu yang akan kita bahas di Facebook Ads anti dukun series supaya kalian bisa memungkinkan ROAS-nya menjadi 20 kali lipat. Let's go. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads anti dukun series bersama dengan Fusik, konsultan Meta Ads yang sudah melayani konsultasi sejak 2019. Klien-kliennya udah aku interview di sini ya, yang mereka mau aku interview ya. Kalau mau kepoin ya di sini. Nanti linknya juga ada di bawah. Guys, tadi kelupaan di depan ya. Jadi kliennya teman kita ini ya, itu dia menjalankan iklannya menggunakan akun CPAS ya, kemungkinan besar ke Shopee ya, ke marketplace Shopee. Tapi bukan yang diklik langsung ke Shopee, tapi akun yang dikhususkan untuk iklan ya, namanya disebut CPAS. Jadi bukan pakai landing page panjang lebar, panah-panah, bukan ya. Dan untuk marketnya ada di kelengkapan bayi, tapi spesifik produknya apa sama brandnya nggak perlu di-share karena itu adalah privasinya klien aku dengan privasinya teman kita ini dan juga kliennya dia. Kita mulai dari yang pertama adalah semacam quote ya, karena intinya yang beli adalah manusia, sedangkan manusia itu adalah makhluk yang emosional. Nah kalau bagian ini aja itu kalian masih susah nangkep, ya nanti kalian akan kesusahan dalam bagian ngulik manusianya. Ya, jadi ini dulu coba dipahami. Cara memahaminya gimana? Jadi gini, terakhir kali aku beli suatu produk, ya katakanlah aku beli parfum terakhir gitu kan, itu kan aku beli parfum karena apa ya, karena ingin ketika ada orang itu smelling aku itu nggak kecut baunya. Nah, itu kan sebenarnya kan emosional ya, gampangnya kayak gitu ya. Ataupun ketika kalian beli fashion itu kan karena pengen dipandang, nah, jadi kan emosional. Itu nanti akan kita bahas jauh lebih dalam lagi guys. Terus tadi kan di chatnya teman kita, itu dia mendapatkan ROAS-nya tuh mencapai 20 kali lipat ya. 20 kali lipat tuh kalau spend-nya 1 juta itu berarti return-nya atau omsetnya 20 juta. Itu kan luar biasa. Tapi ingat, itu cuman tip of the iceberg-nya doang ya. Itu cuman pucuan ice-nya, pucuan es-nya. Di bawahnya masih ada variabel-variabel yang lain. Maksudnya dia sih. Jadi kalau nanti kalian itu mempraktekkan apa yang aku share di sini, kok hasilnya nggak sama persis 20, ya itu memang karena ada karena ada faktor-faktor yang lain. Seperti yang pertama adalah produknya. Nah, ya jadi besar kemungkinan ya kliennya teman kita ini yang DM di Instagram itu punya produk yang oke, sehingga dibantu dengan konten iklan yang mendemokan value produk menjadi oke. Nah, produk yang oke itu kayak gimana sih? Oke, yang pertama ya, dia mempunyai value yang bisa dibuktikan klaimnya. Yang namanya orang berjualan itu kan pasti ngeklaim produknya bisa ini, produknya bisa itu, yaitu namanya klaim sepihak. Nah, dalam konten iklan, terutama produk solusi, itu wajib diperlihatkan bagaimana value produknya itu menyelesaikan suatu masalah. Jadi klaimnya itu terbukti. Jadi nggak cuman omdo. Misal contoh ada klien aku yang konsultasi ya, dia menjual produk susu. Nah, dia ngeklaim bahwa produknya itu bisa membuat orang yang tadinya sarafnya kejepit, ya saraf kejepit yang belakang ini ya, itu menjadi bisa tegak lagi gitu. Itu kan sebenarnya klaim yang cukup lumayan bombastis. Nah, tapi kabar baiknya klien aku ini ibunya make
dan memang terbukti, ya udah iklannya bisa tembus 100 juta karena klaimnya terbukti. Kayak gitu ya. Terus berikutnya adalah punya kemampuan bersaing di market. Yang namanya orang berjualan itu kan pasti nggak cuma brand kamu doang ngeklaim A gitu kan. Di luar sana akan ada brand-brand lain yang punya klaim yang sama. Nah, coba dilihat value kalian itu ketika disandingkan dengan orang lain, dengan brand lain, itu punya daya saing apa? Karena kalau daya saingnya sama, ya akan dianggap sama. Tapi kalau dianggap superior atau dianggap bisa masuk. Terus yang ketiga adalah potensi yang cukup. Bisa aja loh, nanti iklannya udah oke, udah menemukan value produk, tapi omsetnya stuck di gitu-gitu doang. Atau iklannya nggak perform amat gitu. Ya bisa jadi karena memang marketnya cuma seunyil. Nah, atau marketnya udah penuh. Misal ada juga klien aku yang ngejual kambing etawa itu kan. Wah itu susah banget. Udah nyoba beberapa konten iklan tapi susah banget. Karena memang marketnya sudah saturated. Itu ya. Jadi itu yang perlu kita iakan faktanya. Oh ada nih variabel produk yang perlu kita perhatikan. Nah, yang berikutnya guys ya. Nah konten iklan itu sendiri. Nah ini yang bisa bikin ROAS-nya 20 kali lipat di DM Instagram tadi. Jadi konten iklan yang perlu dibikin, dites. Sebentar ini kenapa hilang? Nah ini ya. Itu adalah konten iklan yang menemukan value produk dengan menyelesaikan suatu masalah. Seperti tadi ya, kalau produknya susu tadi bungkuk menjadi nggak bungkuk itu harus diperlihatkan. Ya karena itulah pembuktian. Ya kalau misal kalian punya produk yang lain nggak sama persis seperti susu, pastinya juga produknya beda, ya coba teman-teman itu mencari cara gimana caranya kalian tuh membuktikan ya value kalian benar terbukti. Seminimalnya kalian tuh memperlihatkan gimana prosesnya dari menangani masalah sampai beneran masalahnya itu terselesaikan. Seminimalnya itu. Jadi hindari kalau produk solusi konten iklan yang cuman sebatas kayak ada produknya terus bilang, produk ini bisa ini kayak gitu, bisa menyelesaikan ini. Itu cuman pengumuman. Oke, itu konversinya kurang. Nah, kalau produknya fashion ya tinggal perlihatkan value dengan visual yang menjual. Nah, ya jadi kalau kita itu beli fashion itu kan kalau sekarang ya nggak zaman dulu ya. Kalau sekarang itu lebih ke visualnya. Oh, aku suka pakai pakaian seperti itu karena visualnya. Aku kalau pakai visual seperti itu, aku ingin dipandang menjadi orang yang lebih berkelas, lebih elit. Aku ingin dipandang orang yang punya style minimalis kayak gitu. Jadi itulah yang dijual kalau fashion. Nah, sekarang adalah pertanyaannya yang harus bikin kita tuh lebih yakin kenapa harus menemukan value produk. Nah, sebenarnya ada alasan secara psikologi. Ya, jadi gini kan. Orang membeli suatu produk solusi itu karena hasil akhir yang diinginkan. Jadi bukan karena produknya mengandung ini dan itu. Betul itu penting, tapi itu setelah ngerti hasil akhirnya kayak gimana. Ya, jadi hindari iklan dengan hook bahwa produk ini mengandung ini dan itu. Itu ntar dibahas terakhir. Ya, hooknya adalah tadi ya, value-nya bisa menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi nantinya produk kalian yang dijual itu sebenarnya cuma sebatas kendaraan doang aja. Contohnya aja misal kalian nonton video ini, ngeklik video ini, kenapa? Karena judulnya itu ada hasil akhirnya. Ya, Meta Ads kamu bisa lebih cuan 20 kali lipat. Harapannya setelah nonton video ini, ya nanti bisa lebih cuan 20 kali lipat. Gitu ya. Itu ya. Jadi produknya, kalau ini videonya, video aku, itu menjadi kendaraan menuju ke sana. Oke, lanjut. Ya kalau fashion tadi ya, itu karena ingin bergaya. Yang namanya bergaya itu kan sangat emosional banget ya. Ya, itu psikologi banget gitu. Jadi bisa mendongkrak kepercayaan gitu. Terus ya, ingat ya selalu pikirkan hasil akhir ataupun emosi yang diinginkan. Jadi produk kalian itu coba digali lagi gitu kan. Apa ya yang bikin orang itu mau beli ini gitu. Kalau fashion, apa ya nilai unsur emosi yang bikin orang itu mau beli produk aku gitu. Karena kalau kalian cuma sebatas menjual fiturnya, nah itu adalah cara menjual yang paling bawah.
ya. Itu bisa works ketika yang jual belum ada. Tapi kalau udah banyak, nah itu lebih ke emosional. Berikutnya tentu ketika kita itu ngobrolin tentang konten iklan, itu nggak afdol kalau kita nggak ngomongin tentang branding, ya. Kalau teman-teman di sini mungkin udah ada yang mencoba otak-atik produknya, ataupun konten iklan yang sudah dibuat sedemikian rupa, atau bahkan sampai udah mendemokan value produk, kok yang datang kayak gitu sih, ya gitu. Nah, jadi branding itu penjelasan simpelnya itu kayak gini ya. Jadi sebenarnya itu sebatas tampilan tertentu akan menarik audiens tertentu. Misal nih, kamu mengiklankan suatu produk solusi, talentnya mukanya emak-emak, ini mohon maaf ya, jangan dianggap ini merendahkan atau gimana. Ini aku mendefinisikan atau mendeskripsikan visual konten iklan ya. Talentnya emak-emak, terus landing page-nya adalah yang modelnya panah-panah, konten-kontennya nyomot, gambarnya, visualnya biasa aja. Terus kalian komplain, kok yang datang kebanyakan COD, alamatnya itu agak belasuk-belasuk misalnya gitu, agak terpencil-terpencil gitu. Ya, dari pemilihan talentnya, visual iklannya, dan landing page seperti itu akan menarik audiens yang suka COD. Jadi kalau teman-teman ingin merubah atau mendapatkan audiens yang berbeda, ya, yang dilakukan adalah pemilihan talentnya diganti, visualnya juga dirubah, landing page-nya jangan pakai yang seperti itu, gitu. Tapi ingat, itu nggak salah ya. Ketika memang target marketnya seperti itu it's okay. Akan menjadi salah ketika sebenarnya nggak kepengen seperti itu. Nah, itu jadi salah. Ya, jadi ingin menarik audiens yang berbeda, tampilkanlah tampilan yang berbeda sesuai dengan target market yang kamu inginkan. Terus selain tampilan ada juga namanya adalah narasi tertentu, atau bisa ini dibilang juga kayak brand positioning kayak gitu ya. Itu juga bisa dianggap narasi ya. Narasi itu gini. Misalkan menjual produknya adalah kelas Meta Ads gitu. Terus kalian itu narasinya adalah berbagi cara setup Meta Ads untuk newbie yang mulai UMKM gitu. Sedangkan kalian juga bisa sebenarnya cari angle atau narasi yang lain, misal berbagi cara memperbaiki Meta Ads untuk brand owner dan advertiser yang sudah ngiklan selama 6 bulan misalnya gitu. Itu kan akan berbeda gitu ya. Jadi narasi itu juga, walaupun produknya sama, tapi kalau narasinya berbeda, itu juga akan menarik orang-orang yang berbeda. Itu padahal produknya sama loh. Oke, last but not least ya, di bagian teknis iklan. Nah, teknis iklan ini nggak perlu dibikin ribet, kecuali memang kalian masih newbie, belum ngerti sama sekali tentang teknis iklan, ya diperbaiki dulu baru ngiklan. Ya, jadi poin yang pertama, yang penting pixelnya itu jujur. Jujur maksudnya pixelnya purchase, ya gunakan untuk purchase. Jangan purchase digunakan pakai WhatsApp. Loh Mas, itu kan nanti kalau pixelnya purchase tapi ke WhatsApp, nanti kan yang masuk ke WhatsApp itu lebih niat untuk beli, Mbah Musalto. Nggak kayak gitu caranya ya. Jadi gunakanlah pixel sesuai dengan tujuannya. Kan Meta tuh udah ada tuh ya listingnya, ini untuk apa dan ini untuk apa. Jadi gunakan semestinya. Dan data bisa dibaca lengkap. Jadi ya apapun ya, kalian pakai CPAS, kalau CPAS itu jauh lebih lengkap ya. Misal yang masih pakai Wisma sendiri, ya lengkap sampai ke pembelian. Supaya teman-teman bisa ngerti secara pasti iklan mana atau variabel apa ketika kalian testing itu yang beneran cuan dari yang beli, bukan yang ngecat ya. Sekali lagi, ini kecuali untuk yang menggunakan CPAS. CPAS ya udah langsung ada purchase-nya. Terus ya bagian teknis iklan, interest itu nggak penting-penting amat. Dari pengalaman aku melayani konsultasi dari 2019 sampai 2025 sekarang, belum pernah ada yang setelah ngulik interest itu ada perubahan yang signifikan. Bukan nggak ada ya, tapi nggak signifikan. Yang signifikan tuh ya produknya, konten iklannya, brandingnya itu tadi ya. Ini nomor sekian, nanti aja ya, pikirin terakhir, jangan dipikirin pusing. Apalagi malah nyari interest rahasia, waduh, balikides nanti iklannya. Sampai di detik ini, kalau kalian itu masih punya kebutuhan, yaitu kebutuhannya
membutuhkan waktu aku untuk ngecek dashboard kalian secara manual dan memberikan saran-saran perbaikan sesuai dengan masalah-masalah kalian, silakan bisa daftar konsultasi. Caranya klik link yang di bawah ini, lalu nanti scroll ke bawah, jadwalkan dulu telepon dengan aku. Tapi ingat, hanya yang memenuhi syarat-syarat yang sudah aku syaratkan, terutama yang sudah ngiklan dan mempunyai duit yang sudah bisa untuk bernafas. Kalau duitnya masih pas-pasan, udahlah, cukupkan saja dengan YouTube terlebih dahulu ya. Kok kayak gitu sih mas? Ya supaya nanti klien yang daftar itu kondisi finansialnya udah stabil, jadi enak lah gitu. Oke ya. Ya wes, gitu aja ya di Facebook Ads Santuy Dukun series terbaru kali ini. Silahkan dipraktekkan, semoga nanti bisa mendapatkan ROAS 20. Tapi ingat, semoga masih belum kepastian karena produknya beda dan masih ada variabel-variabel yang lain. Minimalnya konten iklan kamu itu menemukan value produk, bukan pengumuman. Gitu, as always, maybe always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.